Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah, bunda, bapak, ibu, serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tentu kita bersyukur atas nikmat umur yang masih Allah berikan hingga malam ini, bertepatan dengan 24 Syawal 1443 Hijriah dan 24 Mei 2022. Kita yang berjodoh dengan kematian berdoa semoga malam ini bukanlah malam terakhir kita di dunia ini. Di saat tak seorang pun yang mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ada masanya kita berada di atas tanah Allah ini, tapi ada masa kita juga berada di bawah tanah. Yang kita inginkan kesempatan untuk beramal soleh. Karena sebaik-baik manusia itu innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dia beriman pada Allah, kemudian dia diikuti dengan beramal soleh. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, melaksanakan sholat berjamaah, itu menjadi amal soleh yang terbaik yang mengantarkan kita husnul khotimah. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, bapak, ibu, serta generasi muda, di dalam Al-Quran dijelaskan tujuan hidup seorang muslim. Dan tadi kita sama-sama mendengarkan apa yang telah diucapkan imam kita. Dan itu ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah tujuan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menjelaskan agar tercapai maksud kita bahagia dunia akhirat ini, maka diperlukan sarana, diperlukan alat. Yang pertama disebut dengan anfus, jiwa. Jiwa yang tenang, jiwa yang penuh keberanian, yang bisa kemudian tetap istiqomah untuk memegang teguh Islam ini sebagai agamanya. Bahkan kekuatan untuk terus memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya sampai akhir hayatnya. Dengan kuasanya, dengan ilmunya, orang hari ini menyebutkan dengan kompetensi yang dia miliki. Yang kedua namanya amwal, yang disebut dengan harta. Ibadah ini ada namanya ibadah badani. Kita sudah sholat wajib maupun sholat sunnah. Ibadah badani ini yang disebut sholat tadi, ada ulama yang menjelaskan itu hanya 65 ayat saja. Saya belum mencari detailnya ayah, Pak Haji. Tapi ada ulama yang saya dengar hanya 65 ayat saja.
Dan itu pun diiringi dengan ibadah mali. Ini satu paket. Aqimi sholat waktu zakah. Jadi dia laksanakan sholat, lalu dia tunaikan zakat. Maka yang kedua ada namanya ibadah mali. Itulah dia. Anfus satu, amwal satu. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Untuk mencapai tujuan kita sebagai muslim tadi. Bapak dan Ibu, mana yang lebih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat atau dengan infak? Banyak infak. Mana yang lebih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa atau sedekah? Banyak sedekah. Mana yang banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang haji dibandingkan menyantuni anak yatim, fakir miskin, infak tadi, zakat, sedekah, maka itu jauh lebih banyak. Ujian kita yang terkait dengan ibadah mali tadi. Lupa kita. Ini hanya sarana, bukan tujuan. Saya kasih contoh Bapak. Biar Bapak bisa berjuang dengan mali ini, dengan harta ini. Bapak kemarin dan Ibu lebaran ke kampung. Ada yang ke kampung, Bapak Ibu? Ada ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat sampai tujuan dan kembali. Karena doa saudara kita, fi amanillah. Tapi Pak Haji, ada orang yang tabrakan maut di jalan tol dan kemudian pindahlah dia ke kampung yang sesungguhnya nanti. Berarti Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir bagi diri dia. Saya tidak bicara umur, tapi saya bicara kalau Bapak pulang kampung, maka ada sarananya. Misalnya kendaraan roda 4 yang disebut dengan mobil. Tujuannya bukan mobil ini Pak. Tujuannya adalah kampung halaman itu. Ya. Maka mobil ini menjadi sarana. Tujuannya bisa silaturahim, berkumpul dengan keluarga di kampung. Tapi banyak orang yang menjadikan sarana ini adalah tujuan. Kalau hakikatnya kenapa pulang kampung? Lihat orang tua, supaya silaturahim, bisa bantu saudara di kampung. Tapi karena alat ini hilang silaturahimnya, justru kendaraan ini membuat dia ria, sum'ah, lalu berbangga-bangga di hadapan orang kampung. Menganggap ini adalah tujuannya. Sebenarnya dia hanya sarana saja agar menyampaikan tujuan tersebut. Biar lebih mudah dipahami, saya kasih contoh Pak. Rumah saya bocor. Maka tujuan saya bagaimana rumah ini tidak bocor lagi. Ya. Walaupun ada tetangga yang profesinya pawang hujan, saya nggak percaya itu. Selama itu loteng nggak diperbaiki, ya tetap akan masuk air hujan itu. Kan Allah yang turunkan. Yursilis sama alaikum mitroro. Hujan yang lebat. Tujuan saya sampai ke atap itu, maka sarananya adalah tangga. Tangga. Betul Pak ya? Maka saya menggunakan tangga untuk bisa sampai ke tujuan saya memperbaiki atap rumah. Jadi tangga ini bukan tujuan, hanya sarana saja. Nah, singkat cerita, sarana-sarana yang kita sebut harta hari ini, itu menjadi tujuan banyak manusia hari ini. Sehingga dia meninggalkan satu hal yang harus dia pahami. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Contoh. Banyak contoh Pak ya. Gara-gara mobil bagus, bersihin mobil, tinggal sholat maghrib berjamaah. Saya rasa ada orang begitu. Dia muslim, dia umat Rasulullah, tapi gara-gara mobil bagus, dia tinggal dekat masjid, dekat perumahan, sibuk dengan mobilnya,
kemudian lupa dia untuk sholat. Padahal as-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Sholat itu yang pertama dihisab nanti. Tapi beda dengan bapak-bapak yang hari ini punya motor. Motornya untuk mencapai tujuan. Tujuannya menghadap Allah. Allahu Akbar. Bersyukur pada Allah. Dan motor itu mengantarkan dia ke masjid. Nah, semoga kita nggak tertipu agar kita dapatkan tujuan kita. Dunia dan akhirat, mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid kita. Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dunia ini kan Pak, kalau baik semua, nikmat semua, bahagia semua, nggak mungkin. Karena kita nggak di surga. Dan dunia ini nggak mungkin semuanya adalah sengsara. Ya, karena kita juga tidak di neraka. Tapi kalau kita bisa menyikapi kehidupan ini, ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita berduka, tapi sama baiknya. Kalau bahagia kita bersyukur, kalau dapat ujian, cobaan kita kemudian bersabar. Innallaha yuhibbus shabirin. Saya yakin Bapak dan Ibu semua percaya sama takdir. Ya Pak. Kalau nggak percaya kita sama takdir, semua orang ingin kaya. Dan semua orang bisa kaya. Tapi nggak semua orang kaya. Ada miskinnya juga. Semua orang ingin sehat. Tapi ada sakitnya juga. Tapi yang kita khawatirkan, dia sehat, dia kaya, tapi dia lupa tujuannya. Maka, setelah keluar dari Ramadan dan bulan Syawal dan sebentar lagi akan berakhir, saya ingin Pak, ada dampak kesolehan pribadi kita kepada kesolehan sosial. Saya bersyukur pada Allah Pak. Tadi Allah lihatkan tukang parkir perempuan. Dan kalau kita punya kesolehan sosial, tentu kita berpikir yang positif dulu. Kenapa dia jadi tukang parkir? Saya bukan merendahkan tukang parkir. Cuman kalau kesolehan sosialnya kita melihat, boleh jadi dia jadi tukang parkir karena kepepet. Anak muda bilang the power of kepepet. Kalau sudah kepepet ya ada kekuatan. Suami meninggal, anak harus dinafkahi. Yang dulunya jadi tulang rusuk, sekarang harus jadi tulang punggung. Ibu-ibu itu kan hakikatnya tulang rusuk Pak, bukan tulang punggung. Nafkah itu dibebankan kepada laki-laki. Tapi tadi sore saya lihat ada ibu-ibu yang jadi tukang parkir. Saya tahu Pak. Dan saya mampu. Maksudnya, saya tahu misalnya dia jadi tukang parkir karena nggak ada kerjaan lain, suaminya baru meninggal. Misalnya saya tahu. Dan saya mampu. Di dompet saya ada uang pecahan Rp50.000. Ya, Rp50.000. Pecahannya ada 5.000, ada 10, ada 20. Berarti saya kan mampu kasihkan dia Rp5.000. Nggak ada salahnya. Tapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu saya berpikir kecenderungan untuk sendiri. Kalau saya keluarkan isi dompet saya, ini akan berkurang. Padahal sejatinya, mana qad sasadaqatin min mali. Sedekah itu nggak mengurangi harta. Lalu saya bilang, oh saya kan sebentar parkir di sini. Kenapa Ibu minta uang saya? Mungkin saya punya nyali gitu, ya. Dan saya sholat zuhur juga, saya sholat asar juga Pak. Dan itu kesolehan pribadi. Kalau sikap saya begitu sama ibu tadi, itu belum berdampak pada kesolehan sosial. Dan Bapak harus tahu, ayat kesolehan sosial itu jauh lebih banyak daripada kesolehan pribadi.
Ya Pak ya, kayak infak, sedekah, menyantuni anak yatim. Berarti kalau saya tahu, saya mampu, tapi saya nggak mau tahu, ini berat juga Pak. Berat pertama, kira-kira sudah sukses enggak Ramadannya, tarawehnya, qiyamul lailnya, itikafnya. Jangan-jangan kita beragama asik sendiri saja. Padahal Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita peduli pada lingkungan sosial kita. Kita tidak menjadikan individualistik, tapi kita menjadi makhluk sosial. Ya kan Pak? Ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang menyolatkan, ada yang mengantarkan kita ke kuburan, ada yang menggali kuburan kita, dan lalu ada yang mendoakan kita. Gak mungkin ini akan dikerjakan sendiri. Umroh itu juga perjalanan kebersamaan Pak. Ini kan lagi musim umroh nih, ya Pak Imam. Kita bilang ini perjalanan kebersamaan. Yang satu kamar, mudah-mudahan saling tolong menolong. Yang tua menghargai yang muda, apalagi yang muda menyayangi yang tua. Gak ada yang ego-ego begitu. Ini perjalanan kebersamaan. Karena kita umat Nabi Muhammad yang diajarkan menjadi makhluk sosial. Tapi semakin lama saya lihat ini sudah mulai tergerus. Ya, mulai dari social distancing. Kita dulu udah nggak salaman. Ini mungkin ikut SOP gitu ya, protokol kesehatan. Tapi sekarang kalau saya minta salam sama Bapak, Bapak mau salam sama saya? Salam tangan apa salam tempel, Pak? Kalau salam tempel THR udah nggak ada. Hah? Masjid. Innallaha ya'muru masajidallah. Namanya bisa macam-macam. Al-Falah, At-Thaibah, Masjid An-Nur. Masjid ini Pak mengajarkan kita makna daripada berjemaah itu. Kalau masjid didirikan untuk perpecahan, itu bukan masjid Allah. Tapi saya percaya kalau masjid dibangun untuk persatuan umat, itu baru masjid Allah. Karena hati-hati, di masjid ada setannya juga. Namanya kanzab. Tugasnya memecah kita menjadi orang-orang yang ego. Tidak mau kemudian ya memahami untuk kebersamaan sosial ini. Coba kan Pak, indah betul kita. Imam, ada makmumnya, ya Pak Haji. Itu udah kita lihat kebersamaan kita di dalam masjid itu sampai nanti kurban kita. Nah, kalau nggak peduli apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita menyebutnya kesenjangan sosial. Nanti dulu Pak, menyalahkan orang itu memang maling dia Pak Ustadz, memang ngerampok. Ini baru saya dapat video lagi, Masjid Baitul Makmur, Jalan Durian, kota infaknya dibobol maling. Ya, sekarang kan zaman digital ini gampang sekali diterima informasi dari mana-mana. Ya, ia tetap maling, tetap mencuri dia. Tapi perlu satu kajian. Kenapa terjadi kesenjangan sosial dan berdampak di masjid? Bukan hanya Pak, kota infak yang hilang, tapi motor ustadz yang isi ceramah pun bisa hilang juga. Mobil jemaah kacanya dilempar. Sholat asar di Jalan Delima, Kecamatan Tua Madani. Sholat asar, pum, dilempar sama busi. Businya ada di mobil, tapi jemaah yang tadi sholat baru ambil wudhu Pak, dia lari, tasnya udah nggak ada lagi di mobil itu. Boleh jadi sudah diikuti dari bank tadi mungkin. Ya, nah itu efeknya. Kalau kita nggak peduli pada lingkungan sosial, akan terjadi kesenjangan sosial. Maka Islam hadir Pak. Islam hadir dengan terwujudnya kesolehan sosial ini.
Kemarin waktu acara Rio Mengaji, Ikatan Dokter Indonesia menyerahkan kalau nggak salah mushaf Al-Quran dan bantuan lain-lainnya. Nah, itu kan berarti menolong untuk buta Quran, memberikan mushaf Al-Quran, kemudian membantu donasi untuk guru ngajinya, sehingga guru ngajinya punya penghasilan. Ya Pak, orang kalau sudah punya penghasilan, alhamdulillah, mudah-mudahan hidupnya akan lebih baik. Tapi kalau orang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, kalau dia nggak kuat, nanti dia akan berbuat yang tidak dibenarkan dalam agama, misalnya mencuri, merampok, dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, bisa terjadinya kesenjangan sosial. Ustadz, di Masjid Thaibah itu terjadi juga kesenjangan sosial Pak Ustadz. Kenapa? Saya baru beli sendal lebaran kemarin, kata ibu. Begitu saya ikut ceramah, hilang sendal bagus saya itu. Ya, itu mungkin tidak kesenjangan sosial, Bu. Memang dia suka sendal ibu itu. Ya, memang bagus nampaknya itu. Atau dia sudah tua lupa. Atau dia sudah tua lalu dia lupa sendal yang dia bawa dari rumah tadi. Oke. Pahamlah Bapak Ibu apa yang saya maksudkan dengan kesenjangan sosial. Maka zakat hadir di situ, wakaf apalagi yang menolong saudara kita. Dulu ada kesenjangan sosial Pak ya. Ini saya sering sampaikan ini. Khutbah Jumat, di mana-mana saya sampaikan. Utsman itu kan soleh pribadinya luar biasa Pak. Ya kan? Sholatnya, baca murojaahnya, gitu. Sholat malamnya. Tapi begitu mendengar seorang ibu yang nggak bisa ngambil air gara-gara miskinnya, ya, penyebabnya karena nggak ada uang, karena dia miskin, disuruh pulang oleh orang Yahudi, akhirnya Utsman itu membeli sumur tersebut. Disuruh bayar nggak orang lain Pak? Nggak, digratiskan kan? Digratiskan. Kesolehan pribadinya berdampak pada kesolehan sosial. Utsmannya sudah tiada, tapi pahalanya terus ada. Utsman usianya telah berakhir, karena kesolehan sosial ini pahalanya terus mengalir. Pak Haji boleh tuh buat sumur di saat krisis air misalnya di kampung Pak Haji. Boleh itu Pak, kayak Utsman. Lalu sumur ini Bapak wakafkan. Berarti ini juga menjadi literasi dan edukasi. Wakaf itu nggak hanya tanah kuburan, juga boleh sumur. Ya kan? Karena ada orang bertanya pada Ibnu Mubarak, kami sudah sakit, lama sakit. Bagaimana solusinya? Sudah berikhtiar, sudah. Sekarang Bapak sedekah saja. Daud mardokum bisodakoh. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Kemudian dibangun sumur, sumurnya diwakafkan, sehingga kemudian sehat Bapak yang telah mewakafkan tadi. Itu yang dilakukan Utsman bin Affan dengan kesolehan sosial tadi. Manfaatnya untuk saudara-saudara dia, ya Pak. Jadi kalau Ramadan kemarin ada di antara kita, itu Ramadan yang terakhir, maka dengan kesolehan sosial yang saya sebut dengan wakaf, sedekah, infak tadi, dipakai orang terus kemanfaatannya untuk umat, maka terus pula mengalir pahalanya. Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin tafa'u bi awaladin sholihin yad'ulah. Jika manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Tujuannya apa? Supaya nggak terputus amalannya. Berarti mali harta tadi kita sedekahkan menjadi sedekah jariah. Jadi masjid dia, jadi pesantren dia, jadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Di samping ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Jadi kalau kita nggak peduli Pak dengan kesolehan sosial, maka terjadi kesenjangan sosial. Yang kedua, semoga ini hanya cerita yang saya buat-buat, nggak pernah terjadi di muka bumi ini. Amin ya robbal. Kalau terjadi Pak, semoga itu bukan diri saya,
dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mendengarkan kajian ini. Kalau itu pernah terjadi Pak Ustadz, iya, tugas kita beristighfar, memperbaiki diri. Bapak sudah tahu kisah tentang istighfar ini hebatnya? Ini panjang juga ceritanya. Tapi istighfar ini luar biasa Pak ya. Yang membuat kita sangat beruntung sekali. Sebagaimana orang yang membuat roti, ketika dia mempersilahkan seorang tamu yang menginap di rumahnya, lalu dia perhatikan, dia istighfar terus sambil buat kue kan. Sudah berapa lama? Sudah lama. Terus apa yang sudah Bapak dapatkan dari istighfar yang Bapak ucapkan? Anak saya baik, usaha saya lancar, badan saya sehat. Tapi ada satu doa saya, hajat saya yang belum Allah kabulkan. Apa itu Pak? Saya ingin bertemu dengan seseorang yang saya kagumi. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata yang bertanya tadi adalah Imam Ahmad bin Hambal. Bertakbir dia tuh Pak. Allahu Akbar. Inilah yang mengantarkan saya bertemu ya dengan Bapak ini, dan saya nggak punya tujuan. Nah, kenapa harus beristighfar? Gini ceritanya. Semoga ini nggak terjadi. Tadi saya sampaikan haji, umroh, puasa, sholat itu kesolehan pribadi. Betul Pak? Ada orang hajinya sudah 7 kali. Sudah berapa kali Pak Haji? 7 kali. Umrohnya kali 2, 14 kali. Baiklah Pak, saya pun mau begitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di Tanah Suci dan bisa pulang lagi ke Pekanbaru. Ya Pak, ada juga orang tidak balik lagi ke Pekanbaru kan. Nah, sekali lagi ini semoga fiktif aja. Dan Pak Haji ini punya rumah petak hampir di setiap kecamatan. Ada yang 25 kamar, ada yang 25 petak, ada yang 15, macam-macam. Bapak mau Pak? Kalau Bapak nggak mau, saya mau. Ya kan? Boleh Kak orang Islam itu kaya Pak? Sangat boleh, karena ada masjid pesantren yang belum selesai. Ada pembangunan TPA MDA yang belum selesai. Dan boleh saja, selama kita berniat untuk tujuan kita, dan ini menjadi sarana, pahalanya terus mengalir buat kita. Nah, ini sekali lagi ini semoga fiktif aja ya. Lalu di salah satu rumah tempat Pak Haji tadi, ada seorang ibu yang menyewa. Ya Pak? Dan suaminya baru 1 bulan meninggal dunia. Anak-anaknya berarti menjadi yatim. Ibu, Bapak, kalau hati kita gundah gelisah, usap kepala anak yatim Pak, kasih dia makan, santuni dia. Itu bukan tradisi Pak, itu hadisnya. Gitu. Ya. Cuman yang saya khawatirkan kalau saya usap kepala anak yatim ini, marah istri saya di rumah Pak. Kenapa Pak Ustadz? Remaja yatim. Usianya 25 tahun Pak. Anak gadis orang mau saya pegang kepalanya. Mengamuk istri saya di rumah nanti. Anak yatim itu, kalau pengurus masjid punya kesolehan sosial, saya yakin setiap pengurus masjid di Pekanbaru punya kesolehan sosial. Didistribusikan dana yatim itu tidak lama-lama. Betul Pak Imam ya? Dan anak-anak yang sudah meninggal orang tuanya dan belum balik, kan begitu ketentuannya. Nah, Bapak dan Ibu, itu ngobatin penyakit kita. Nah, anaknya yatim, ibu ini gak sanggup bayar sewa rumah Pak Haji tadi. Pak Haji datang, dia tahu, dia mampu, tapi dia tagih uang sewa itu. Ibu itu bilang, Pak, izinkan 1 bulan lagi, saya lagi usaha Pak ya, cari-cari rumah orang yang mau mempekerjakan saya jadi tukang cuci atau tukang setrika. Ya Pak, tolong Pak Haji kasih saya kesempatan 1 bulan lagi. Pak Hajinya hitung-hitungan banget Bu, ya kan? Hitungan-hitungan sekali Pak. Bu,
ini rumah sewa. Kalau ibu tidak sanggup, kan ibu tinggal keluar aja dari rumah ini. Kan gampang. Ibu cari rumah yang lain. Karena banyak orang yang mau nyewa rumah saya ini. Semoga yang sudah ukuf di Arafah, yang sudah tawaf, sudah sa'i, sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, nggak pernah mengucapkan hal yang begini, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Karena dia mampu, dia tahu suami ibu ini udah meninggal, anaknya jadi yatim, tapi dia tidak mau tahu apa dampak yang keduanya, Pak. Di samping kesolehan sosial, dampak yang keduanya, renungi surah Al-Ma'un. Yang kayak Haji Ahmad Dahlan nggak geser-geser itu tafsir Al-Ma'un itu. Kok nggak pindah-pindah juga kiai surahnya ini? Kok ini aja? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalika ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazi hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Enggan memberikan barang berguna. Itu rumah sewanya barang berguna tuh, Pak. Dan dia pendusta agama. Yang mau masuk surga ketemu Rasulullah angkat tangannya, Pak. Yang mau masuk surga dan ketemu Rasulullah angkat tangannya, Bapak Ibu. Yang enggak mau angkat, saya khawatir nanti ketemu Abu Lahab nanti. Nauzubillah ini. Ya, Pak. Semua kita mau masuk surga, Pak. Ingin bertemu Nabi kita. Yang suka benar tuh. Mengedukasi sahabat untuk ahli sedekah dermawan. Fatakunnar walau bisiki tamr. Sedekahkan buah kurma walaupun sebutir agar terhindar dari neraka. Ini malam ini bukan sebutir tuh, Pak, gorengnya. 2-3 potong tuh. Cuman belum sampai ke meja Ustadz. Sabar nanti. Ya, Pak. Ini siapa yang berinfak sedekah? Kan kesolehan sosial. Dia nggak makan sendiri gitu. Ini bukti jemaah Masjid At-Taibah udah mengamalkan itu. Minumnya sama-sama, makannya sama-sama, menikmati ya sama-sama. Maka dia sama macam Abu Lahab. Kenapa Ustadz keras betul? Dia kan sudah haji. Ya, dia sudah haji. Cuman tafsir sederhana saya, Pak. Dia mampu, dia tahu, tapi dia nggak mau tahu. Maka dia tidak memberi makan fakir miskin. Menghardi anak yatim, kan menghardi. Pindah aja ibu. Pindah aja anak ibu ini. Maka dia pendusta agama. Abu Lahab itu kan mendustakan agama itu. Jadi peci kita boleh putih. Baju kita juga boleh putih. Tapi hilangkan hitam titik noda di hati kita. Kalau dunia ini terlalu besar. Sahabat dan Rasulullah satu hari berada di pasar. Lalu Nabi lihatkan pada sahabat. Siapa yang mau beli ini kambing? Enggak Rasulullah, kecil ukurannya. Di samping kecil telinganya cacat. Di samping kecil telinga cacat, yang ketiga sudah mati kambingnya jadi bangkai. Siapa yang mau beli? Kata Rasulullah SAW, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing ini. Jadi sahabat kalau begitu kan banyak yang nangis tuh, Pak. Makanya kalau Bapak pernah dengar satu riwayat, ibu-ibu ya khususnya pernah dengar, Bu, keteladanan wanita yang luar biasa, namanya Fatimah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya kepala negara loh, Bu. Negara, kepala negara, di samping kepala rumah tangga. Tapi Fatimah tak pernah minta pembantu pada orang tuanya. Lelahnya menjadi lillah. Sampai ayahnya itu melihat anaknya kerja banyak kan, Pak. Namanya ibu rumah tangga, saya memahami bagaimana ibu-ibu bekerja di rumah tangga.
Tapi orang hari ini Pak, takut rusak kukunya, jarinya. Pembantunya tidak cukup satu di rumah, 9 pembantunya. Ya nggak salah Pak, tidak ada masalah ya. Tapi jangan terlena dengan dunia ini. Kenapa ibu nggak mau mengamalkan? Ibu ini kan madrasah bagi anak-anak, siapkan makanan. Kok ke pembantu semua? Padahal al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah bagi anak-anaknya. Kok serahkan pembantu? Besar anak sama pembantu. Rupanya ibu ini lebih banyak di mall daripada di rumah. Zakat mallnya lebih besar daripada zakat malnya, Pak. Itu kan salah kan? Berarti itu tujuan. Pak Haji percaya ada tas yang harganya 100 juta? Saya punya teman yang sudah hijrah, Pak. Jadi istrinya itu belanja yang banyak-banyak. Sekarang dia sudah jatuh miskin. Roda ekonomi kan ini berputar. Sekarang kehidupannya sudah berubah. Dan dia pun sudah banyak berubah. Maka dia menyesali. Cobalah dulu kalau uang ini menjadi sarana, ya bukan tujuan, membelikan mushaf Al-Quran, membantu ini dan ini, membantu orang yang susah, maka tentu saya akan jauh lebih bahagia dari kondisi hari ini. Nah intinya, sudah azan Pak ya? Belum ya? Nah Bapak dan Ibu, intinya yang saya sampaikan, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kita perlu alatnya. Yang tujuan kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka kita perlu dua caranya. Pertama, anfus, gunakanlah apa yang Allah titipkan pada Bapak, ilmu, keberanian, kekuasaan untuk melakukan kebaikan. Tadi saya baca di display ini. Ya, wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Nggak bisa dengan harta, dengan kuasa. Nggak bisa dengan harta, dengan ilmu untuk berbuat baik. Nah yang kedua, alatnya namanya amwal, yaitu dengan harta. Nah turun ke bawahnya, ternyata ayat yang berkaitan dengan ibadah mali ini, infak, sedekah, itu banyak Pak. Dulu pernah saya dengar dari Zainuddin MZ, ayatnya sampai 115 ayat tentang infak, tentang kesolehan sosial ini. Nah ternyata nggak kalah pentingnya kesolehan sosial dibandingkan dengan kesolehan pribadi. Nah, kalau tidak melaksanakan kesolehan sosial ini, poinnya yang berikutnya, maka akan berdampak pada ya kesenjangan sosial. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita menjadi orang-orang yang penusta agama itu. Yang ketiga, kita tidak dapat kesempatan. Di mana kesempatan itu mungkin hanya sekali saja. Kalaulah banyak kita bantu orang sana sini dan seterusnya seperti sahabat, tanah Umar di Khaybar, dia wakafkan, kemudian hasilnya yatim, fakir miskin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian untuk keluarganya. Ketika dia dengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itulah yang menjadi secara historis wakaf pertama sahabat, dan itu mewujudkan kesolehan sosial. Jadi Umar itu nggak kaya sendirinya. Berarti kita yang tidak tahu Pak, amalan mana yang sudah Allah terima, dosa mana yang Allah ampuni, maka jangan sampai hilang kesempatan ini. Ketika kita meninggal dunia, usia kita berakhir, tapi karena kesolehan sosial kita dulu, oh Bapak itu yang memperbaiki tempat duduk masjid, oh Bapak itu yang membangun MDA, oh Bapak itu yang mewakafkan tanahnya. Luar biasa. Karena masih ada ceritanya Pak Haji. Masjid minta 1 meter aja perluasan masjid Bu. Ini terjadi. Lalu yang punya tanah nggak mau kasih. Bukan mintanya 1 hektar Pak, 100 meter, 10 meter. Kalau nggak salah hanya 1 meter saja. Entah untuk parkir, itu nggak dikasih. Berarti orang menjadikan ini adalah tujuannya. Padahal seharusnya menjadikan ini sarana untuk mencapai tujuan. Kalau semeter Pak, diperluas untuk tempat wudhu atau tempat masjid, orang sholat, semakin luas tempatnya, maka Masya Allah, Tabarakallah, pahalanya tentu akan mengalir untuk dirinya. Jadi nggak cukup Pak, kalau kita mau selamat, Bapak Ibu, nggak cukup hanya kesolehan pribadi saja. Mesti diwujudkan dengan kesolehan sosial kita.
Nah, akhir zaman ini itu yang sudah mulai semakin menipis, semakin sudah nggak peduli, ya Pak. Tapi dengan kajian-kajian keilmuan ini, mudah-mudahan bisa terwujudnya kesolehan sosial kita, karena kita sudah soleh secara pribadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Berapa menit lagi? Oh ya. 3 menit lagi. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan Pak. 3 menit ini kita gunakan untuk saling menambahkan tadi. Bapak jangan kepikir terus Pak Haji yang rumah petak 25 petak tadi ya Pak. Itu ceritanya saya buat-buat aja itu. Nggak ada itu. Ya, nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada, nauzubillah, beristighfar. Ya, memohon ampun pada Allah. Tapi pertanyaan orang ada juga tuh Pak. Tapi banyak juga orang miskin ini nggak tahu diri Pak Ustaz. Sudah dibantu dia, tapi dia nggak mau berterima kasih. Bu, jangan pernah berharap pengakuan dari makhluk, tapi mintalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Karena ada 3 golongan. Yang pertama merasakan api neraka. Siapa mereka? Orang yang bersedekah. Dia sudah berinfak, tapi orang ini termasuk golongan yang merasakan api nerakanya nanti. Kenapa? Karena dia berinfak, dia soleh sosial Pak Haji, tapi dia bilang, ini contoh ya, paman kepada ponakannya, kok ndak aden yang nyekolahkan waang ndak jadi urangan. Datang paman, jadi apa mak? Jadi baru. Marah juga ponakannya. Jadi nggak usah diungkit-ungkit kebaikan kita Pak. Biarlah Allah yang akan membalasnya. Berarti ridho Allah. Kalau ingin pengakuan manusia nanti kita kecewa. Oh kalau nggak saya ini nggak akan ada masjid di sini. Hati-hati. Kalau nggak karena saya mungkin masjidnya nggak seperti ini. Oh nggak begitu. Kita ikhlas saja kalau kita ingin soleh secara sosial ini. Bukan ingin dipanggil orang yang dermawan. Nanti justru kita akan merasakan panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pertanyaan Pak? Cukup. Pak Imam ada yang mau tanya? Sudah masuk Isya ya? Intinya kesolehan pribadi kita semoga mewujudkan kesolehan sosial. Nah saya percaya itu. Kenapa Pak? Saldo infak Masjid Thaibah ini banyak aja. Itu menunjukkan bapak-bapak di sini telah mengamalkan ayat-ayat kesolehan sosial itu yang lebih banyak daripada kesolehan pribadi itu. Nah mudah-mudahan tujuan kita tercapai ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah bisa mengamalkannya. Dan doakan saya Pak yang menyampaikan ini bisa juga untuk mengamalkannya. Banyak maaf, semoga ada manfaatnya, semoga Bapak dan Ibu semuanya soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.